Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal atau dinasti Mughal atau kerajaan Mughal. Hubungan orang-orang India dengan Islam itu atau kontak pertama itu mungkin ketika masa Nabi Muhammad, karena pada waktu itu terdapat tokoh dari India yang bernama Cheraman Perumal, Raja Kadangallur itu di pantai Malabar. Infonya telah memeluk Islam dan sempat menemui Nabi. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Tajuddin. Tapi kalau India sebagai sebuah wilayah yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam itu terjadi di masa dinasti Umayyah, yaitu di daerah Sind dan Punjab yang menjadi wilayah Umayyah. Daulah Mughal ini bukan kesultanan atau raja atau kerajaan pertama di India, kerajaan Islam pertama di India, karena beberapa dinasti sebelumnya sudah eksis di sana. Salah satu yang terkenal adalah yaitu Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Babur ya namanya. Ia merupakan cucu dari Timur Leng. Timur Leng ini adalah orang Mongol yang sudah masuk Islam. Dia keturunan dari Genghis Khan. Kita sudah tahu bahwa orang Mongol dikenal sebagai bangsa penakluk, sehingga tidak mengherankan jika keturunannya menyebar melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Ayah dari Zainuddin Babur ini adalah Umar Mirza, penguasa di Fargana. Fargana itu di daerah Uzbekistan kalau sekarang. Babur mewarisi kepemimpinan ayahnya ketika masih berusia 11 tahun. Ia kemudian melakukan beberapa kali ekspansi ke beberapa wilayah sampai akhirnya masuk ke daerah Samarkand. Ini dikuasai setelah usahanya yang pertama gagal, terus usaha kedua bisa ditaklukkan. Selanjutnya mengarah ke Kabul. Kabul itu kalau sekarang di daerah Afghanistan ya. Sampai ke bawah atau ke selatan itu nanti mengarah ke India. Yang pada waktu itu kepimpinannya di bawah Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi ini memimpin dalam keadaan yang cukup bisa dikatakan kurang baik, karena pada waktu itu keadaan sedang krisis, ditambah lagi Alam Khan atau paman Ibrahim Lodi dan Daulat Khan Gubernur Lahore menginginkan kejatuhan Ibrahim Lodi, sehingga ia meminta bantuan kepada Babur. Tahun 1525 Babur menguasai Punjab, dan tahun 21 April 1526 Masehi Delhi dapat dikuasai oleh Babur. Tanggal ini atau tahun ini dijadikan sebagai tahun lahirnya dinasti Mughal yang beribu kota di Delhi. Singkatnya seperti itu sejarah lahirnya Daulah Mughal. Strategi dan kebijakannya itu kalau kita lihat ada beberapa nama sultan yang cukup terkenal. Yang pertama yang pendirinya yaitu Zainuddin Babur, itu memerintah antara tahun 1526 sampai 1530. Pada masa ini bisa dikatakan ia adalah peletak tonggak dari kerajaan itu sendiri. Masih digunakan atau dikonsentrasikan untuk melawan perlawanan dari kekuasaan sebelumnya, karena memang di sana orang-orang Hindu menjadi mayoritas di tempat tersebut. Mereka bergabung melawan Babur, namun Babur dapat memadamkannya. Dinasti Lodi juga mencoba bangkit di bawah pimpinan Muhammad Lodi, namun pada tahun 1529 itu dapat dipadamkan oleh Babur juga.
Babur wafat pada tahun 1530, kemudian digantikan oleh Humayun, Humayun ini juga masih tetap melakukan pemadaman dari serangkaian serangan. Pada tahun 1450, Humayun ini berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Safawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali pada tahun 1555. Limanya 3 kali ya, setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Jadi bisa dikatakan Humayun ini adalah masa konsolidasi pertama karena sempat hampir hancur tapi bisa kembali lagi dikuatkan untuk kerajaan Mughal ini. Humayun meninggal dunia pada tahun 1556, jadi setelah dapat mengalahkan Sher Khan tadi ya. Sultan ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar berusia sangat muda ketika ditunjuk menjadi pengganti ayahnya, makanya ia dibantu oleh Bairam Khan dalam menjalankan pemerintahannya. Beberapa ancaman juga terjadi di sini, namun dapat diredam. Setelah dewasa, ia kemudian mengambil wewenang pemerintahan dari Bairam Khan, dan wilayah kekuasaan pada masanya ini sangat luas. Dia memiliki sistem militer yang sangat bagus, sehingga tidak mengherankan ketika wilayahnya itu sampai ke beberapa wilayah. Akbar meninggal dunia di Agra pada 16 Oktober tahun 1605, kemudian diganti oleh Nuruddin Muhammad Salim. Ia memimpin sekitar 22 tahun. Ia memiliki sistem militer yang cukup baik sehingga ia dikenal sebagai pemimpin yang cukup kuat. Menaklukkan beberapa wilayah seperti Bangala, Mewar, dan Kangra. Nuruddin meninggal di tahun 1627, kemudian diganti oleh Shah Jihan. Shah Jihan ini lahir di 5 Januari 1592 ya, merupakan raja kelima Daulah Mughal. Ia dikenal sebagai sultan yang mendirikan bangunan-bangunan yang cukup megah dan mungkin bisa dilihat sampai sekarang seperti Taj Mahal dan Masjid Jama'. Shah Jihan ini juga dikatakan sebagai sultan di puncak kejayaan Daulah Mughal ya. Ia juga terkenal sebagai pemimpin yang siap melakukan hukuman kepada besar kerajaan yang tidak jujur dengan menghukum mereka dengan ular-ular. Jadi Shah Jihan ini memelihara banyak ular, kemudian disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Pemimpin berikutnya yaitu Aurangzeb. Ini bisa dikatakan masa konsolidasi kedua karena pada masanya ada perang saudara yang membuat kerajaan Mughal ini hampir hancur. Kemudian Aurangzeb ini dapat mengendalikan pemerintahan dan berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan. Aurangzeb menaklukkan sebagian besar India Selatan sehingga wilayahnya cukup luas pada waktu itu. Ia meninggal pada usia 88 tahun. Pasca Aurangzeb ini sultan-sultan atau pemimpin berikutnya dikenal sangat lemah
dan ini diawali oleh Bahadur Shah ya. Sampai sultan berikutnya Bahadur Shah menjadi raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada 1885 Masehi, hampir sekitar 200 tahun lebih. Para sultan berkediamannya di Benteng Merah atau Red Fort di Delhi ya. Kekuasaan mereka wilayah Mughal ini kalau di peta sekarang atau di peradaban sekarang dikenal di Afghanistan, Pakistan, India, dan Bangladesh. Demikian teman-teman pembahasan kali ini tentang sejarah lahirnya, kemudian kebijakan pemerintah atau sultannya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dibaca sendiri di PDF yang sudah saya share di bahan ajar. Untuk masa kejayaan dan masa kemunduran kita bahas di video berikutnya. Oke, jika data yang ditanyakan tulis di kolom komentar. Jika sudah paham juga tulis di kolom komentar nama dan kelas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.